Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Prayoga, sekolah di Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan membahas metode penelitian. Menurut kalian, metode penelitian itu apa sih? Metode penelitian di bidang sosial adalah cara peneliti mencari jawaban atas gejala atau masalah melalui cara-cara ilmiah seperti penentuan objek penelitian, pengumpulan data, hingga pengolahan dan penyajian temuan. Peneliti juga merupakan syarat wajib atau mutlak bagi pelajar sebelum menamatkan studinya. Lewat penelitian sosial, ia mampu mengaplikasikan materi-materi yang telah dipelajari ke dunia nyata dan mengenali pola-pola yang terjadi di masyarakat. Ketika kamu menyusun karya atau menggunakan ilmu dan teori-teori, jadi bagi pelajar sebelum menamatkan studinya. Lewat penelitian sosial, ia mampu mengaplikasikan materi-materi yang telah dipelajari ke dunia nyata dan mengenali pola-pola yang terjadi di masyarakat. Bagaimana sebenarnya cara melakukan penelitian sosial yang benar? Pertama, kita harus menentukan atau mengetahui syarat-syaratnya, dan kedua, merancang penelitian, dan ketiga, merumuskan pertanyaan, dan keempat, teknik pengumpulan datanya, dan kelima, mengolah dan menganalisis data, dan yang terakhir, merumuskan dan menyajikan hasil penelitian. Pertama, syarat-syaratnya. Syarat-syarat penelitian yaitu harus sistematis, terencana, dan sesuai dengan prosedur. Kenapa demikian? Karena pertama, sistematis, artinya penelitian dilaksanakan berdasarkan pola tertentu agar efektivitas dan efisiensi dapat dirasakan pada penelitian. Penelitian juga harus direncanakan. Maksudnya bagaimana? Metodenya itu merupakan bayangan atas apa yang akan dilakukan sebelum penelitian itu dilaksanakan. Terakhir, pelaksanaan penelitian harus mengikuti prosedur ilmiah menurut cara yang ditentukan berdasarkan metodenya. Kedua, merancang penelitian. Merancang penelitian secara garis besarnya harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu supaya penelitian dapat memberikan jawaban atas masalah tersebut. Artinya, tujuan dari penelitianmu adalah untuk memberikan manfaat. Setelah itu, cari referensi penelitian-penelitian terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kamu mengetahui penelitian adakah yang serupa dengan milikmu. Jika iya, pelajari penelitian tersebut dan kenali kelemahannya. Dari situ kamu bisa merancang penelitian yang lebih baik dengan data yang lebih baru. Mengkaji hasil penelitian terlebih dahulu juga bisa membantumu untuk menghindari duplikasi penelitian. Ketika merancang penelitian, ada beberapa hal yang harus kamu susun, yaitu latar belakangnya, rumusan masalahnya, hipotesis, landasan teori, tujuan dan manfaatnya. Pertama, latar belakang masalah, menjabarkan alasan-alasan yang membuat peneliti mengambil topik penelitian tersebut. Dari situ dibuat rumusan masalah yang diambil dari latar belakang. Setelah itu kamu harus menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa? Kemungkinan atas jawaban masalah penelitianmu tersebut. Tahap selanjutnya dalam metode penelitian sosial adalah landasan teori. Di bagian ini kamu menjelaskan definisi, konsep, proposisi maksudnya, dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Terakhir, kamu harus menjabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Dan ketiga, merumuskan pertanyaan. Langkah yang kamu lakukan setelah merancang penelitian, merumuskan pertanyaan. Nantinya rumusan pertanyaan ini akan digunakan sebagai acuan peneliti dalam mengumpulkan data. Ketika merumuskan pertanyaan, kamu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika merumuskan pertanyaan adalah: pertama, topik, subjek, judul, rumusan masalah, dan variabel. Topik merupakan area masalah
yang akan dikaji dalam penelitian subjek merujuk kepada orang, tempat, maupun benda yang diamati selama penelitian. Judul penelitian sebaiknya mampu menjelaskan subjek serta topik yang digunakan penelitian. Juga memerlukan variabel, yaitu faktor-faktor yang dapat berpengaruh atau berperan dalam peristiwa atas gejala yang akan diamati. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam metode penelitian sosial terdapat beberapa jenis teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Beberapa teknik pengumpulan data termasuk kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Sementara itu, studi pustaka mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Terakhir adalah observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan. Selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis agar menjadi informasi yang relevan dengan masalah penelitian dan dapat dipahami oleh pembaca. Metode penelitian sosial mengenal beberapa cara mengolah dan menganalisis data. 3 diantaranya adalah teknik tabel, frekuensi, statistik sederhana, dan tabulasi silang. Teknik tabel frekuensi mencakup penyajian data dan pengelompokan data ke dalam suatu daftar atau tabel dan kelas interval dari hasil penelitian. Statistik sederhana digunakan untuk merangkum data dan menampilkannya dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang, biasanya sebagai tabel dan grafik. Sementara itu, tabulasi silang adalah salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, minimal 2 variabel yang menggunakan data nominal atau ordinal. Merumuskan dan menyajikan hasil penelitian. Langkah terakhir dari metode penelitian sosial adalah menyajikan hasil penelitian. Proses ini dilakukan setelah semua data diolah dan dianalisis sehingga penelitian dapat merumuskan dan menyajikan hasil penelitian. Secara garis besar, umumnya bagian ini menjabarkan 3 poin, yaitu hasil penelitian, simpulan, dan saran. Hasil penelitian adalah hasil akhir yang didapat penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan. Simpulan adalah inti dari seluruh informasi yang diperoleh selama proses penelitian, dan saran memuat harapan peneliti dari apa yang telah diperoleh serta kekurangan yang telah dilakukan sehingga penelitian selanjutnya bisa menjadikannya evaluasi. Sebelum saya menutup materi mengenai tentang metode penelitian, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.